Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita Allah kasih sehatkan kita, ya. Kita bermuajahah walaupun dalam Zoom ini kita kelihatannya sehat dan kita tidak terus berkarya. Tempat kita kerja, ya seperti Pak Supandi ini usianya udah 72 tahun mau ke 73 tetap berkarya. Ya di satu perusahaan. Pak Oku juga begitu. Apalagi kita yang masih muda-muda. Yang paling penting merasa mudah saja. Yang penting mari kita berbuat terus yang terbaik, luruskan niat kita, sempurnakan amal kita, insya Allah kita akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Amin. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi insya Allah dengan niat kita yang baik, kita sempurnakan amal kita, kita luruskan niat kita, insya Allah itu akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Nah, Pak Maskud ini adalah senior kami dari Astra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Maskud. Alhamdulillah sekarang udah bergabung bersama-sama kita. Terima kasih, Fajar. Saya panggilnya AA biasanya. Iya. Saya panggil AA biasanya. Jadi nggak yang paling gampang saja. Yang paling kagok kalau bilang Fajar. Ya. Jadi Pak Johari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini juga dosen ini, dosen dari SMP. Pak Pandi, selamat pagi Pak Pandi. Assalamualaikum Pak Fajar, Pak Insar, Alhamdulillah. Pak Oku, Pak Bejo. Selamat pagi. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih sampai sekarang walaupun waktunya singkat, tapi saya lewat Bapak ya. Lewat Pak Supandi, Bapaknya bisa minta sharing itu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sharing khususnya mengenai IT tempat berkarya di perguruan di Bandung itu bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Ya, sekarang udah. Nah, ini Pak Ian nih senior kita dari Astra nih. 40 tahun di Astra. Ya, alhamdulillah orang Garut, orang Bandung, ya. Silakan, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya Bapak Ibu. Gitu. Baik, mungkin hari ini karena saya dapat kesempatan ditodong sama Om Kosasih untuk mengisi satu tema ya, yang luar biasa sebetulnya kalau disebut ahli juga bukan, tapi karena terpaksa menjadi bagian dari terkondisikan lah istilahnya gitu. Karena kalau melihat tren saat ini memang dunia IT luar biasa sangat rapid lah istilahnya, perkembangannya sangat cepat gitu. Maka dalam waktu yang sesingkat-singkatnya saya mencoba supaya mudah, biasanya saya ada sedikit presentasi yang ya sebenarnya supaya lebih terstruktur aja, karena saya kalau berbicara ya lumayan mencok-mencok Pak gitu ya. Jadi daripada silakan. Mungkin saya izin untuk men-share screen. Baik, mari kita mulai. Jadi kalau singkat cerita minggu lalu tiba-tiba kebetulan kalau saya by proxy istilahnya, karena kebetulan di sini ada ayah saya Pak Supandi gitu. Lalu melalui ayah saya memberikan satu tema yang ya lumayan ini ya bagi saya, karena wah ini lumayan nih sesuatu yang baru, dia disebut baru juga tidak gitu. Dengan judulnya temanya adalah siapkah kita dengan IT yang mengglobal. Terus terang pas awal sebentar, karena di undangan Om Kosasih menyebutkan ahli IT, tapi pada ini kalau misalnya dari latar belakang saya sendiri sebetulnya part-time-nya atau kegiatan hobinya adalah bersama teman-teman membuat atau merancang. Di situ ada semacam studio edukasi untuk game designer. Jadi fokus kami adalah untuk
bagaimana mendesain sebuah atau merancang sebuah game. Lalu bersama teman-teman juga membuat satu studio yang dinamakan Rezeki Pagi. Nah, studio ini lebih berfokus pada multimedia design. Ya, mungkin partnya kalau dibilang dengan IT, ya lumayan ini ya, maksudnya masih ada sedikit sempalannya gitu. Lalu di sini saya mengajar beberapa mata kuliah, salah satunya video editing. Mungkin kalau yang sekarang yang lagi tren mungkin digunakan di aplikasi-aplikasi ya, untuk user interface dan user experience-nya. Lalu mengajar game design juga, digital content salah satunya juga, dan yang terakhir ada entrepreneurship. Dan kesemuanya saya pelajari karena memang prosesnya, maksudnya karena terlibat gitu ya dalam ini apa, dalam dunia tersebut, sekalipun memang tidak. Lalu latar belakang pendidikan saya dari DKV dan sedikit nyebrang ke elektro, di sana saya mengambil teknologi media digital dan game. Baik, untuk itu mungkin saya akan membahas sedikit di beberapa kondisi tren di tahun 2022 ke depan. Kemungkinan misalnya ini adalah bahasan sedikit mengenai IT itu akan berkembang di mana saja gitu. Dan ini adalah beberapa mungkin yang sempat terlibat gitu. Mungkin ya di beberapa di laboratorium, termasuk untuk interface pada museum ataupun istilahnya directory pada satu, misalnya kalau misalnya dilihat ada yang aplikasi yang digunakan untuk memahami barang pamer atau barang atau artefak yang ada di satu museum seni. Hubungannya nanti mungkin ke Internet of Things dan sebagainya. Oke, ini ada satu ilustrasi di tahun 2011 saat saya kuliah S2. Nggak ada suaranya. Oh, ada. Dilihat dulu Bapak Ibu. Ini dari perusahaan namanya kaca. Dan beberapa konsep
ataupun yang ada di iklan Corning Glass ini, yang mana ini dibuat tahun 2010, sudah 2010 ya 2010 dipublish 2011 kalau tidak salah. Sekarang beberapa sudah terjadi. Ini adalah user interface, bagaimana interface-nya bisa langsung terhubung di berbagai device. Ini multi-touch. Bahkan transfer data yang langsung tanpa jeda. Ini kalau sekarang ada istilahnya yang berkembang ada genomic, banyak sekali di dunia IT yang berkembang. Dan ini sempat menjadi referensi kami waktu itu sebagai mahasiswa S2. Mungkin semacam augmented reality ya, dimana nanti juga sekarang sudah terjadi sih, ada semacam trigger atau trigger tersebut nanti akan bisa mengirimkan satu media kepada satu device gitu. Ya, sekalipun kalau dalam kondisi sekarang banyak sekali teknologi yang istilahnya kalau ini kan disebut near future ya, bagaimana kita mendekati masa depan gitu ya. Kita lanjutkan. Sehingga kalau misalnya dilihat sekarang yang berkembang adalah salah satunya adalah Internet of Things. Ya, kalau dulu untuk ya simpelnya internet semakin ke sini itu semakin ada di genggaman, bahkan ada di ya istilahnya di genggaman karena langsung ke handheld, ke gadget atau di gawai kita gitu. Jadi Internet of Things itu memungkinkan satu teknologi yang objeknya mampu berkirim data lewat koneksi tanpa bantuan komputer atau manusia. Salah satu startup di Bandung namanya eFishery, dia membuat sistem otomatisasi, istilahnya automatic feeder untuk satu kolam, di mana kolam tersebut dengan Internet of Things ya, di situ ada AI-nya, kecerdasan buatan, sensor, koneksi jaringan, dan perangkatnya cukup mikro ya, termasuk bagian dari unsur-unsur Internet of Things. Sehingga satu kolam tersebut bisa diberikan pakan gitu secara otomatis. Salah satu desa binaannya di Ciburial gitu. Lalu ya mungkin yang tadi salah satu yang disebutkan yang sensor yang digunakan pada salah satu galeri seni di Wat Batu untuk seniman Pak Sunario itu kami membuat semacam QR code salah satunya ya, atau sensoran. Lalu
Desember kemarin kami juga memang programnya adalah di Kedai Reka untuk bagaimana membuat satu media untuk memberikan informasi terhadap pengunjung di Candi Borobudur. Jadi kalaulah beberapa waktu lalu ada agenda bahwa Candi Borobudur naik, itu sebelumnya kami memang dapat agenda itu karena pada prinsipnya kenapa itu harus dilakukan, Candi Borobudur itu mengalami erosi dari wisatawan yang datang. Jadi kurang lebih sekitar 1.200 orang per hari yang bisa ditampung, tapi sejauh ini karena tidak adanya pengawasan dan yang cukup ketat ya, jadi akhirnya lantainya mengalami erosi berapa milimeter. Dan salah satu solusi membuat alas kaki khusus yang diberi nama Upanat, dan untuk di bidang IT-nya salah satunya dengan membuat menyimpan yang namanya beacon. Beacon itu adalah Bluetooth Low Energy, jadi semacam trigger juga sifatnya, disimpan di beberapa bagian candi. Jadi manakala ada wisatawan yang melalui, maka si trigger akan memberikan atau men-trigger satu media, jadi semacam seperti notifikasi sifatnya beacon. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu pernah masuk ke dalam satu mall, di mall tersebut kadang-kadang kita dapat semacam notifikasi bahwa ada sale dan sebagainya, yaitu salah satu yang digunakan oleh beacon, atau istilah bahasa Indonesia mungkin suar gitu. Nah itu yang sedang dikembangkan sekarang di area candinya. Jadi memang dibuat mahal untuk orang naik ke candi karena ada berbagai fasilitas. Tetapi bagi yang sifatnya edukasi, candi pun dibuat harganya cukup jomplang gitu. Mengapa dibuat seperti itu? Karena pada prinsipnya masih banyak yang tidak melakukan proses wisatawan seperti pada proses wisatanya tidak untuk ke arah edukasi ya. Jadi lebih banyak yang hanya untuk selfie. Makanya hal itu dibuat semacam salah satunya juga untuk membuat satu regulasi supaya yang datang itu akan dibatasi, dan sehingga nanti mungkin ada semacam seperti di gambar pertama itu adalah gambar di Museum Geologi. Jadi untuk beberapa hal yang sifatnya harus dilindungi mungkin bisa dilihat pada museum multimedianya. Oke, yang berikutnya soal big data. Ya, big data ini kalau di dalam proses ya, jadi pada prinsipnya ini adalah bagaimana kita menyimpan satu data yang cukup besar, dan rasanya sekarang juga menjadi sangat ini ya, sangat sesuatu yang seperti sering dibahas gitu, seperti misalnya data penduduk dan sebagainya gitu. Bahkan melalui big data ini pun pendiri Facebook Mark Zuckerberg sempat tersandung kasus bagaimana data-data yang usernya ini menjadi bisa jadi sebagai komoditas ya, karena data itu bisa bernilai ekonomis kalau sekarang. Contoh beberapa perusahaan yang sangat tergantung dari big data ya seperti Google, bahkan Amazon misalnya, dan banyak yang kalau sekarang dilihat nilainya lumayan fantastis gitu ya. Dan ya kalau di sini disebutkan 3 dimensi mempresentasikan apa itu big data. Pertama adalah volume, kapasitasnya, kecepatannya, dan variasinya. Lalu big data ini memiliki beberapa fungsi dan manfaat terkait dengan kebutuhan penyimpanan data yang besar. Nah, pada prinsipnya di tahun 2022 ke depan, big data ini juga ada berkembang namanya data fabric, seperti layaknya sebuah fabric yang misalnya menyatukan, nanti ya data fabric juga akan menyatukan berbagai macam data. Lalu juga mungkin nanti teknologi cloud jelas sesuatu yang sangat digunakan ya, karena kita tidak perlu lagi menyimpan dalam data hard disk kita, tapi nanti kalau sekarang pun sudah terjadi ya. Misalnya kita menyimpan di cloud atau di server atau apapun itu yang nanti kita bisa ambil dengan sesuai dengan kebutuhan misalnya. Lalu mungkin yang menarik adalah virtual reality. Jadi bagaimana membuat realitas maya. Nah, hal ini sering digunakan untuk yang sifatnya
salah satunya adalah untuk yang sifatnya simulasi. Nah, jadi bisa dibayangkan manakala kita membuat atau contoh kasusnya pada bidang militer, bagaimana membuat atau menembakkan, mohon maaf, satu meriam pada satu tank, pasti kalau tidak dibuat dalam simulasi, nilainya akan luar biasa. Ya, kalau yang asli, selain nilai mungkin ada dampak-dampak yang lain. Sehingga dari sini virtual reality memungkinkan teknologi ini membuat si penggunanya dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya. Lalu blockchain. Blockchain ini teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Jadi pada dasarnya blockchain adalah suatu transaksi digital yang berdasarkan pada strukturnya. Jadi ada semacam catatan yang dengan blok itu akan saling terhubung. Mungkin beberapa bulan yang lalu sempat ramai fenomena NFT, di mana misalnya itu juga bagian dari blockchain ya, non-fungible token, yang dimana kita bisa memiliki satu aset digital yang aset tersebut tidak bisa dimiliki orang-orang lain, karena begitu aset tersebut kita miliki berarti kepemilikannya hanya untuk kita gitu. Nah, singkat cerita ini ada semacam behavior yang sama seperti yang terjadi di pasar seni, di mana misalnya seorang perupa di saat membuat karyanya, misalnya si karya tersebut hanya bisa dimiliki oleh satu orang karena ya di situ ada sertifikat dan sebagainya. Nah, bedanya mungkin waktu NFT adalah bentuknya digital. Tapi ya mungkin saya melihatnya dalam menyikapinya pun di dunia IT juga tidak bisa serta-merta kita ambil semua, karena di NFT pun posisinya terakhir dari yang kalau kan mata uangnya kalau salah bentuk currency-nya adalah ETH atau Ethereum gitu. Bentuknya bisa makin anjlok dan sebagainya. Bahkan akhirnya ya salah satunya keluar juga waktu itu, zaman-zaman itu keluar yang namanya, ya walaupun ini ada sedikit hubungannya seperti token artis apa dan sebagainya gitu. Sehingga bagi orang-orang yang misalnya awam itu bisa menjadi satu hal yang kurang baik juga gitu ya, untuk bagaimana mereka menyimpan data asetnya gitu. Lalu mungkin ya ini sudah cukup lama ya e-learning ini. Jadi ini adalah jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar dengan siswa menggunakan media internet atau media jaringan komputer lain. Ya contohnya seperti yang dilakukan Om Kosasi dan teman-teman setiap hari Jumat. Jadi ya Om Kosasi juga Om Kosasi Group ini adalah bagian dari ya bagaimana IT digunakan di sehari-hari gitu. Dan ada banyak yang lainnya seperti 3D printing apa dan beberapa memang tidak saya sebutkan karena cukup banyak gitu. Dan ya kalau tadi judulnya, siapkah kita dengan IT yang mengglobal? Akhirnya setelah saya cermati ternyata siap atau tidak siap ya layaknya seperti bayi ikan ya yang tidak pernah diajari berenang gitu. Karena mau siap atau nggak siap, dunianya sekarang sudah seperti itu gitu. Hanya apa yang perlu kita lakukan di saat kita sebagai, nah lagi-lagi kan tinggal pilihan, seperti misalnya di sini rata-rata semua adalah angkatannya baby boomers. Angkatannya baby boomers ini semuanya disiplin, luar biasa disiplinnya. Sementara saya mungkin di generasi X yang menjelang ke millennials gitu. Di posisinya memang ada hal-hal yang sifatnya cukup berbeda secara ini, sehingga bagi X yang mendekati millennials itu istilahnya sudah mendekati yang namanya digital native. Nah, sementara bapak-bapak semua hampir semuanya adalah digital imigran karena mengalami berbagai fase teknologi sampai masuk ke dalam teknologi digital. Oke. Yang terjadi, jadi sebelumnya pemerintah sering menggaungkan istilah 4.0. Bagaimana 4.0 menjadi sesuatu hal yang jadi penting ya untuk ke depan di masyarakat. Tapi tiba-tiba pandemi COVID-19 itu menjadi semacam katalis yang menuntut percepatan digitalisasi pada hal ini,
Sehingga IT itu menjadi sangat amat istilahnya sesuatu yang jadi sering digunakan. Ya. Sehingga bagi saya sebagai pengajar pun saya mengalami 3 semester tidak bertatap muka dengan mahasiswa. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bagaimana kita berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut. Gitu. Di beberapa mata kuliah saya sifatnya adalah praktik. Sehingga itu juga akhirnya berdampak, tentunya akan jadi banyak dampaknya, salah satunya dengan infrastruktur, karena bisa jadi siswanya tidak memiliki device yang sama. Nah, karena pandemi ini juga mempercepat sekaligus juga menjadi sesuatu yang akhirnya tidak suka harus kita lalui, ya, dan layaknya seperti manusia berevolusi, maka yang salah satu yang paling kuat dan yang paling ini, ya, beberapa perusahaan malah menjadi sangat maju. Contohnya seperti Zoom yang kita pakai ini, dan mungkin berbagai perusahaan yang sifatnya course, karena pada pandemi waktu itu contohnya udemy.com, dia membuat semacam course singkat gitu ya, menjadi animator lah dan sebagainya, dan ada kontributor. Kalau di Indonesia mungkin ada yang seperti Ruang Guru gitu. Itu juga mengalami peningkatan data tepatnya, mohon maaf saya tidak sempat bisa membuatnya gitu, mencarinya. Sehingga ya bisa dibilang pandemi ini yang membuat kita juga sudah akhirnya mau 4.0 atau 4.0-nya jadi bias, dan ya sudah harus masuk ke dunia ini. Jadi seperti layaknya bayi ikan itu, yang dari awal pemerintah selalu menggaungkan soal 4.0. Maka di sini pola pikir digital menurut Bengke, ya saya ambil kebetulan dari rubrik Reka Cipta ITB, ya, dari Pak Ahmad Fajar Hendrawan. Jadi ini merupakan sekumpulan struktur pengetahuan yang didasarkan oleh pengalaman mental yang terbentuk karena hidup dalam masyarakat digital yang setiap hari berhubungan dengan teknologi digital. Nah, lalu kalau misalnya berhubungan dengan teknologi digital dan masyarakat digital, berarti ada hubungannya dengan individunya tentunya. Jadi kalaupun misalnya sebagai stakeholder pemerintah sudah menggaungkan, lalu masyarakatnya juga akhirnya terbentuk karena kondisi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah muncul kepada kita sebagai individu. Maka apa yang dilakukan? Kita harus memiliki yang namanya digital mindset untuk soal siap dan tidak siap ini. Yang pertama, meningkatkan digital mindset individu di masyarakat. Ya, salah satunya upaya dalam menumbuhkan digital mindset ini, ya kalau mengacu kepada konsep Hutton and Neck 2020 ya. Yang angka pertamanya adalah self-regulation. Jadi kemampuan untuk menerima keberadaan teknologi baru, menumbuhkan sikap digital, ubah perilaku menuju perilaku digital. Hilangkan sekat individu. Tumbuhkan disiplin diri terkait konsistensi terhadap teknologi digital, dan jadilah pembelajar seumur hidup. Sebab hadirnya teknologi apapun membutuhkan pelajaran. Yang pertama itu. Lalu, sebentar. Langkah keduanya, self-motivation. Dorong diri individu agar memiliki keyakinan dan mampu mengangkat nilai-nilai dari hadirnya teknologi baru. Miliki kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi digital. Berpikir terbuka terhadap perubahan, tumbuhkan daya inovasi diri melalui eksplorasi cara-cara baru dalam berpikir. Bertindak dan pengambilan keputusan, berpikirlah out of the box, dan tumbuhkanlah mental startup berupa kesanggupan mengambil risiko dan memitigasinya. Dan yang terakhir, langkah ketiga, self-leadership. Mohon maaf, salah nulis. Dorong diri individu untuk dapat memimpin dirinya sendiri dalam mengubah mindset dan mengembangkan digital mindset secara mandiri. Optimistis dan visioner, menjadi pemain tim, ya maksudnya harus bisa memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan secara digital dan mampu menjadi pemimpin digital untuk dirinya sendiri.
Ya. Dan yang terpenting adalah kalau ini akhirnya saya balik. Jadi bagaimana kita sebagai individu memilih peran. Karena dalam dunia dalam IT yang mengglobal ini pada dasarnya semua aspek kehidupan pasti ada perannya. Nah, mungkin kalau karena saya sebagai dosen, maka akhirnya saya berusaha untuk mencari hal-hal yang sifatnya bisa membantu dalam mengoptimalkan proses pembelajaran. Karena memang yang setelah saya sekolah terakhir, saya melihat di saat awal-awal mencoba belajar bikin startup dan sebagainya, pada prinsipnya kelemahan di kita yang paling penting adalah soal SDM. Nilai daripada SDM-nya bisa meningkat. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya berbagi di sini. Dan mungkin ada satu pesan catatan, karena ini tanggal 5 Agustus, kebetulan ayah saya bertambah usianya atau mungkin berkurang usianya. Jadi saya minta doa dari Bapak Ibu supaya selalu kehidupannya diberkahi lah. Itu saja sih. Amin. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ulang tahun Pak Supadi. Bagus diingatkan sama A nih. Alhamdulillah. Selamat ulang tahun Pak Pandi. Moga-moga tambah sehat, tambah segar, dan bisa kontribusinya bermanfaat buat kita semua. Terima kasih A sharingnya. Ya, sebelum saya minta kepada teman-teman untuk bisa kontribusi, saya komentar sedikit. Pertama, bahwa memang kita dulu cuma tahu bahwa teknologi mempermudah kita. Ternyata nyata sekarang. Ya, dalam bidang edukasi, wisata itu kita rasakan sekali. Begitu dekatnya. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Terasa itu sekali. Dan yang lebih menariknya, kita itu seperti ikan. Mau tidak mau kita harus masuk ke sana. Kita dipaksa masuk ke sana. Pertama dengan pandemi yang kemarin kita rasakan. Hampir 3-4 semester kita tidak ketemu, sekarang terpaksa ketemu. Ya. Jadi itu mau tidak mau kita menikmati itu. Dan mari kita nikmati dengan teknologi yang baru. Saya minta kepada yang pertama Sri Wahyu Nancy ya, itu dari BINUS ini S2, kita pengen tahu apa pandangan anak muda berkaitan dengan itu. Yang kedua, saya minta juga, ini ada teman kita Pak Fai. Pak Fai ini dari perusahaan Bakri. Ini bagaimana IT di perusahaan itu saat ini? Ya, Pak Fai. Yang ketiga, saya juga minta nih, kalau di pondok pesantren, ya Jaki, kalau di pondok pesantren gimana ini perannya? Kira-kira untuk bisa diimplementasikan bahwa sekarang ada aturan kita handphone di pondok itu nggak boleh sama sekali. Ya otomatis dari sisi IT itu mereka tidak mendapatkan informasi hal seperti itu. Padahal kalau kita dengarkan yang dijelaskan oleh A tadi, bahwa IT itu mau tidak mau seperti ikan, ya gitu. Nah mudah-mudahan ini buat kita diskusi ini. Nanti setelah itu kita persilakan kepada yang lain. Oke, Nancy silakan nanti untuk memberikan informasinya Nancy. Iya, terima kasih Pak. Ya, silakan diperlihatkan Nancy. Oh Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ini tadi saya sepakat ya apa yang disebutkan Pak Kosasi mengenai perkembangan IT itu memang sangat baik dan membantu kehidupan kita tentunya untuk saat ini. Seperti saya sekarang di BINUS, kami kuliah kan masih online ya, menggunakan Zoom. Kalau sebelumnya pada saat saya S1 itu kita kuliah online, absensi itu masih secara manual. Tapi kalau di BINUS sekarang kita kuliah pakai Zoom, kita tidak perlu untuk absen kemana karena Zoom-nya itu secara otomatis sudah terintegrasi dengan absensi yang ada di kampus. Jadi langsung ke input ke kampus tanpa yang penting kita menggunakan NIM dan nama.
Nah, itu mungkin salah satu perkembangan IT yang menurut saya sangat positif ya. Tapi di sini saya mungkin sedikit menyinggung dengan apa yang akhir-akhir ini seringkali dibicarakan orang-orang, yaitu perkembangan IT di mana metaverse, Pak. Metaverse. Di mana metaverse ini kan kalau yang kita ketahui dia ada kaitannya dengan virtual reality dan mungkin bisa jadi ada kaitannya dengan big data. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan bahwa perkembangan IT ini kita tuh seperti bayi ikan ya, mau nggak mau kita harus siap. Nah, yang saya mau tanyakan, beberapa artikel yang saya baca ada ketakutan-ketakutan orang ketika metaverse ini akan mulai digital ini akan perkembangan IT ini terus berkembang gitu. Ketakutannya di mana ada sebuah artikel menyebutkan suaranya akses luar biasanya metaverse ini, di mana sampai saat kita ada di dunia metaverse kita bisa mengetahui hal-hal yang kita tidak secara langsung orang bisa kita lihat gitu, dan itu saya ingin Fajar, apakah kemungkinan metaverse ini dapat mengetahui mulai dari sifat perilaku orang itu ada, dan bagaimana sikap kita sebagai generasi saat ini untuk menghindari ketakutan-ketakutan mengenai privasi ya, karena menurut saya ketika itu sudah masuk ke sifat perilaku itu sudah bagi saya cukup mengganggu privasi gitu. Terima kasih, mungkin itu saja sih Pak. Oke, terima kasih Nasi. Silakan Pak Pai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan buat saya belajar ini jadinya. Kalau di kantor saya katanya kalau usia saya udah 50 ke atas, Pak. Masih muda, Pak. Halo? Masih muda itu. Katanya gini, katanya usia saya itu sudah usia, di kantor itu sebutannya ada usia kolonial, katanya orang kolonial gitu loh. Kalau yang muda-muda itu orang milenial, anak-anak sekarang itu anak milenial, kalau di usia saya ya usia kolonial gitu loh, sebutannya begitu. Kalau yang menjadi saya sebagai orang tua, konsen saya sih sebetulnya dampak IT itu kan luar biasa dalam hal positif dan negatif. Kalau dampak positifnya memang sudah kita rasakan semuanya, dan itu sudah menjadi bagian hidup kita, seakan-akan sudah harus bagian kebutuhan kita untuk digital sekarang IT itu. Yang mungkin yang harus menjadi concern saya sebetulnya, kalau boleh bisa ngomong sama pemerintah, ya harusnya pemerintah berfokus kepada dampak negatifnya terhadap perkembangan sekarang di dalam hal digital IT ini. Jadi sudah rasa malu sudah hilang, bikin viral hal-hal yang malu pun sudah malah menjadi duit gitu. Itu menurut saya harusnya pemerintah yang punya regulasi untuk memikirkan hal-hal semacam itu. Kalau perlu ya yang punya Facebook, punya dan lain-lain itu harusnya punyalah kontribusi terhadap dampak negatif daripada perkembangan sekarang ini. Nah, ini di satu sisi saya sebagai orang tua, kalau saya sebagai karyawan di Bakri memang ya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk dalam hal ini profit terhadap perusahaan gitu loh. Sekarang bahkan di Bakri sedang semacam memikirkan ada digital printing. Bakri sedang mempelajari untuk membangun rumah itu dengan digital printing. 3D printing ya Pak? 3D printing itu kan katanya yang itu di Perancis sama di Amerika itu. Ya, betul. Membeli alatnya itulah. Itu sedang mengarah ke sana, membangun rumah atau membangun bangunan sampai berapa lantai pun dengan konsep itu tadi sangat katanya cukup besar efisiensinya, mungkin membangun bangunan setinggi 5 sampai 10 lantai itu akan
ada efisiensi, Iya. khususnya tenaga kerja yang sangat cepat itulah. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada satu lagi yang kalau digital printing itu disupport dengan WiFi. WiFi pemerintah sangat menggalakkan digitalnya. WiFi itu memakai fiber optik. Nah, saya termasuk orang yang suka ngeluyur-ngeluyur ke daerah-daerah. Sekarang tiang-tiang fiber optik itu sudah sangat-sangat jauh sampai ke desa-desa. Jadi kalau hal yang positif ya memang dirasakan semua oleh masyarakat, tetapi yang mungkin jangan sampai kita sebagai orang tua, pemerintah sebagai pemegang regulasi, tolong pikirkan dampak negatifnya. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pait. Jaki, gimana kalau di Pondok Jaki? Silakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih pemaparannya Pak Fajar. Nih, alhamdulillah banyak sekali belajar dan terinspirasi. Sama-sama. Santri-santri di sini banyak yang perlu dengar nih kuliah dari Pak Fajar nih. Oh, siap. Jadi kalau mengenai AT di sini, kalau dari kacamata saya pribadi ya, manfaatnya pertama pastinya ada dua sisi. Pertama sisi internal itu baik bagi santri maupun bagi tenaga pengajar di sini. Juga sisi eksternal itu bagi para donatur yang sudah memberikan sedekahnya, infaknya kepada pondok pesantren di sini. Untuk sisi internal, sebenarnya beberapa waktu yang lalu sempat terjadi mohon maaf ada telepon. Sempat terjadi dilema. Kenapa? Karena di tahun 2017 kita sempat ada program namanya toko online, sehingga santri-santri itu diminta untuk membawa handphone dan laptop agar mereka bisa mengelola toko online-nya pada hari Sabtu dan hari Ahad. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rifai, ternyata pengawasan itu sangat dibutuhkan. Akhirnya yang harusnya jualan tapi kepakainya buat yang lain. Dipakai untuk hal-hal negatif yang lain. Di situ akhirnya kita putuskan untuk di stop dulu kegiatan toko online-nya dan kita evaluasi ulang. Kemudian untuk saat ini kita berusaha untuk menjadikan beberapa santri yang memang punya minat dalam kegiatan konten kreator untuk bisa membuat beberapa konten yang isinya lebih ke arah media-media dakwah. Mudah-mudahan di sini nih saya nangkap poin, kelihatannya bisa nih Pak Fajar, mungkin kapan waktu mengisi waktu untuk memberikan pengarahan kepada santri seperti apa sih seharusnya kita berinteraksi di dalam media sosial gitu, karena kita tahu sendiri ada beberapa kondisi di mana main game. Waktu itu kalau nggak salah main Pokemon Go di Jepang, saking asiknya nangkepin Pokemon karena itu kan pakai augmented reality ya kalau nggak salah. Iya betul. Sampai akhirnya sampai kecelakaan karena nggak lihat lingkungan sekitar, saking asiknya ngeliatin layar sampai akhirnya kecelakaan. Nah ini yang perlu kita antisipasi, jangan sampai itu pun terjadi dengan generasi-generasi kita berikutnya. Kemudian yang kedua mengenai yang sistem eksternal, salah satunya memang kita perlu adanya transparansi kepada donatur yang sudah memberikan sedekahnya kepada kita, itu penggunaannya untuk apa-apa aja, kemudian laporannya seperti apa-apa aja. Nah, di sini sistem IT ini sangat bermanfaat karena bisa mengetahui dengan lebih cepat, sehingga tidak perlu nunggu secara manual lagi, laporan dibuat atau semacamnya, tapi dengan adanya IT, insya Allah donatur bisa melihat, oh donasi kita kemarin sudah digunakan untuk ini, dan manfaatnya seperti ini, dan akhirnya santri bisa melakukan hal-hal seperti ini, mungkin seperti itu. Mungkin yang di pondok saat ini ke arah situ yang saat ini kita ingin sekali terapkan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan lewat salah satu forum Zoom ini, kemudian bisa lebih cepat terlaksana. Mungkin seperti itu Pak Wajar. Terima kasih banyak. Baik. Ya, tahan dulu bisa ya. Saya mau kasih kesempatan dulu yang senior. Yang senior ya, yang paling tua deh. Pak Zul udah sehat belum Pak Zul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun nggak kelihatan nggak apa-apa. Mungkin ada komentar dari Pak Zul, silakan. Waduh, ini saya jadi belajar lagi.
Alhamdulillah. Dan alhamdulillah pertama-tama terima kasih pada doa teman-teman sekalian. Amin, amin. Jadi saya sudah menjalani tindakan kemarin, sorenya malam sudah pulang di rumah. Alhamdulillah. Jadi begini, Bapak-Bapak sekalian, saya melihat digital ini boleh dikatakan serangan yang luar biasa, untuk serangan positif maksud saya terhadap dunia pendidikan terutama. Apalagi menurut Pak Fajar tadi, saya tadi kagum loh, Pak Fajar ini kok suaranya sama dengan Pak Pati ya? Emang anaknya Pak Supandi? Makanya alhamdulillah luar biasa Pak Pati. Aduh, Pak Pati. Kok yang bicara bukannya lain, suaranya sama. Saya hari Selasa masih ngobrol sama Pak Pati di telepon. Jadi saya ingat, waduh ini sama suaranya. Terima kasih loh Pak Pani. Selamat Pak Pani atas itunya. AA sudah jadi dosen, sudah bisa. Jadi gini, kembali tadi yang diceritakan pada poin pertama bahwa Pak Fajar mengungkapkan soal bukan manfaatnya penggunaan dari IT ini. Bahwa khususnya di Borobudur ya, di pariwisata. Wah ini luar biasa nih Pak. Nah dari situ saya ini kan juga dengan Mbak Sri Wahyuni ya, yang lagi di S2 sekarang. Dan yang ketiga, lupa saya. Itu bahwa bisa digitalisasi. Nah tempat saya, pendidikan saya di Indonesia Aviation School, khususnya di bidang air traffic controller, itu 70% itu praktek ya. Gitu. Iya, jadi gimana caranya? Apa mungkin bahwa yang lab upaya praktek di kampus itu tidak tetap muka, tapi kalau tidak tetap muka gimana dia mengatur lalu lintas ya? Ini ya pertanyaan saya. Mungkin nanti saya kapan-kapan bisa ngobrol sama Mas Fajar, Kang Fajar, Fajar. Fajar, itu bisa kayak apa? Memang ini memang hal yang belum bisa didigitalisasi di online kan oleh manapun, termasuk Prancis yang punya penerbangan edukasi penerbangan yang paling maju di dunia, itu belum sampai ke sana gitu. Nah, dari ICAO itu International Civil Aviation Organization yang pusatnya di Kanada, yang di bawah PBB, itu juga belum menyatakan itu loh. Jadi itu salah satunya. Saya kira terima kasih ini Pak Fajar dan teman-teman yang lain, kita bisa mendengar dengan baik. Alhamdulillah saya sudah bisa ngikutin. Terima kasih Kang Kos atas itu. Makasih ya Pak Jul ini Pak senior kita nih. Jadi walaupun dia senior tapi jadi direktur di penerbangan. Saya minta satu lagi, dari bagaimana menurut pandangan Mr. Oku, Pak Oku, Pak Bejo. Silakan kalau ada. Ya, terima kasih Pak Pos. Itu sebenarnya saya itu ya program studi atau itu bidangnya saya sosiologi. Jadi itu ya dari sisi sosiologi ya saya lihat pembicaraan yang tadi ini itu seperti itu ya Ibu Sri atau Ibu Vanessa bicara itu ya metaverse ya. Ya, dan metaverse itu ya sangat saya perhatiin dengan adanya big data atau itu ya informasi-informasi yang sekali datang langsung, ketika kita menanam rasa ketakutan, dan rasa ketakutan itu kita bisa dikontrol, mindsetnya. Jadi bisa dikontrol dengan orang-orang tertentu. Ya misalnya saja itu dari orang-orang Google lah atau Meta lah, apalah gitu kan. Jadi kita tadi itu ya Pak AA itu bicara itu ya harus memiliki kita sebagai individu yang digital mindset.
Jadi di situ mungkin ya, kalau saya terjemahnya digital nomads itu kita harus kuat apa namanya individu atau itu ya jiwa ya yang kuat gitu. Jangan gampang cuci otak gitu. Ya, jadi untuk menghadapi dunia digital ini, yang paling penting adalah kita memiliki diri sendiri. Jangan terlalu dipengaruhi oleh digital gitu. Ya seperti itu Pak Fai ya bicara itu kan rasa malu menjadi tidak malu gitu ya. Ya, jadi ya saya itu dalam pembicaraan saya kali ini saya belajar justru kita kita orang agama atau kita sebagai seorang manusia, kita sebagai pencipta Tuhan, kita harus lebih perlu itu memperkuatkan individu atau beradaan sebagai manusia gitu ya. Terima kasih begitu saja. Baik, makasih. Ya, silakan komentar. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, saya akan mencoba menjawab satu persatu mengenai metaverse. Bagaimana metaverse ini sebenarnya mencoba untuk menghadirkan dunia baru atau dunia buatan di realitasnya gitu. Nah, beberapa bulan yang lalu juga saya sempat ikut sama teman-teman untuk bagaimana meng-create semestanya. Waktu itu kita beri nama project kecil karena lagi hype, lagi tren gitu. Tetapi pada prinsipnya konsep metaverse sendiri sebetulnya sudah terjadi pada permainan anak-anak yang kalau Bapak Ibu lihat cucu-cucunya, mohon nanti diperhatikan, itu di Roblox biasanya, lalu di Minecraft, itu sangat secara soul-nya hampir mirip dengan metaverse. Karena satu orang itu memiliki satu avatar, dan setiap avatar atau individu yang ada di dalam dunia dunia mayanya tersebut, itu bisa melakukan aktivitas. Dampak negatifnya yang saya dan teman-teman di studio game ini sempat teliti adalah adanya oknum-oknum yang kurang baik sehingga mereka membuat satu room yang dimana isi room tersebut atau jadi karena dia itu bisa berkeliling gitu, Bapak Ibu gitu. Tiba-tiba ada satu tempat di mana satu tempat itu diisi konten-konten yang kurang baik dan bahkan belum untuk waktu umurnya gitu. Ya, kalau menjawab soal metaverse, bagaimana nanti metaverse misalnya bisa tahu kesukaan apa dan sebagainya. Karena dengan kecepatan teknologi AI atau artificial intelligence, kecerdasan buatan, itu memungkinkan algoritma bisa membaca kebiasaan-kebiasaan kita. Simpelnya seperti contohnya yang sudah sering terjadi adalah di marketplace. Kita sebut saja Tokopedia atau Bukalapak. Beberapa barang yang paling sering kita beli, maka akan sering muncul iklannya. Nah, dan di metaverse memungkinkan apakah itu bisa terjadi apalagi big data dan sebagainya? Mungkin. Sehingga kalau langsung agak dilengkap misalnya ke pertanyaan terakhir soal bagaimana kita mengkontrol betul. Jadi literasinya, istilahnya digital literasi kita itu harus cukup kuat. Karena pada prinsipnya Steve Jobs sendiri sebagai salah satu yang termasuk ininya pionirnya di Apple gitu. Dia itu kalau saya tidak salah, bahkan Steve Jobs maupun si Bill Gates itu melarang anaknya langsung memegang gadget sampai umur tertentu. Nah, sehingga kami selalu berpikir bagaimana IT ini layaknya, kalau saya sempat diskusi dengan ayah saya, seperti layaknya pisau. Nah, prinsipnya kalau kita anak kecil melihat pisau, kita nggak tahu kegunaannya. Tetapi begitu kita mengerti soal pemanfaatannya, maka kita bisa menggunakan itu sebagai alat dapur. Nah, yang lebih celaka lagi, di saat kita misalnya punya pikiran-pikiran buruk, itu malah bisa membahayakan untuk orang lain. Dan bahkan bisa melukai dan sebagainya. Nah, sama seperti di dunia IT, maka yang harus dibentuk itu adalah apa? Ya tadi misalnya, kesadaran penuh kita untuk mempelajarinya dulu. Ya, jadi memang kalau tadi misalnya di pertanyaan ketiga atau di pertanyaan kedua Pak Fai bercerita soal bagaimana pemerintah misalnya
membuat semacam barrier ya untuk yang sifatnya dampak negatif. Nah, dampak negatif ini sebenarnya terjadi karena sesuatu yang sifatnya pada awalnya memang tidak terbayangkan akan seperti itu gitu. Nah, contoh kasusnya mungkin di salah satu film yang berjudul Social Dilemma ya, itu sempat bercerita bagaimana salah satu pengembang di situ engineer-nya dari Google itu sampai keluar dari Google gitu. Karena akhirnya dia melihat dampak negatifnya yang jadinya malah ya lumayan kemana-mana ya. Sehingga kalau ditanya sebagai individu apa yang saya lakukan dengan sosial media, maka saya selalu berpikir itu kan seperti catatan juga ya. Bahkan kalau di ayat Quran pun sudah misalnya disebutkan nanti semua organ-organ kita akan bersaksi gitu. Sebetulnya itu latihan sebenarnya. Bagaimana kita selalu berbuat baik. Nih, misalnya gitu ya. Kalau di dunia sosial media itu sebaiknya kita tidak menyalahkan, sebaiknya tidak misalnya berkata yang kurang baik, sebaiknya tidak apa dan sebagainya. Tapi saya selalu mengisi sosial media saya dengan sangat hati-hati karena saya tidak ingin minimal orang tahu seperti apa yang dilakukan saya. Sehingga kalau boleh dicek mungkin postingan saya lama gitu. Dan memang terjadi. Sekarang beberapa perusahaan bagi para fresh graduate-nya selalu melihat sosial medianya dulu. Karena dari sosial media kita bisa walaupun tidak ada algoritmanya, secara tidak langsung kita bisa memahami misalnya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Jadi kalaupun misalnya untuk menanggulangi bentuk negatif itu sepertinya bukan cuma dari pemerintah tapi dari individu. Karena ya tadi serangannya mungkin karena perkembangannya lumayan cepat. Contoh kasusnya TikTok. TikTok itu saya pertama melihat ya satu sosial media yang cuma joget-joget aja. Sampai akhirnya karena ada mata kuliah yang judul dengan content creator gitu. Tiba-tiba saya melihat salah satu contohnya bagaimana ada satu tempat viral untuk menjual misalnya satu jajanan di tempat di Bandung yang susah masuknya ke gang dan sebagainya tapi jadi rame hanya gara-gara TikTok. Lalu saya mempelajari secara behavior dari sisi videografi, videonya jelek, teksnya cepat, nggak terbaca, omongannya nggak jelas, tapi orang jadi sampai ke sana. Lalu saya mencoba bertanya ke user, terutama teman-teman mahasiswa, oh rupanya ada kecenderungan bahwa kalau dilihat dari sisi positifnya, video promosi yang dikeluarkan dari TikTok terkesan lebih jujur. Karena bukan orang yang profesional memegang video misalnya. Nah itu sesuatu yang kalau disebut dampak positif atau dampak negatif, agak sulit untuk bisa kita tahu dulu gitu. Sebelum itu terjadi. Nah, maka ya kembali kalau saya selalu mengingatkan, terutama khususnya untuk diri sendiri, bagaimana ya sebagai manusia pembelajar ya, karena memang kita disuruhnya juga seperti itu gitu. Jadi setiap melihat berbagai perubahan termasuk salah satunya metaverse gitu, ya kita bisa mengenali kalaupun kita misalnya terlibat, tapi juga jangan ibaratnya tetap kita harus punya semacam kedaulatan diri gitu. Jadi kita bisa menentukan sikap-sikap yang baik ya, termasuk contoh tadi di pondok pesantren, oh jualan online-nya malah nggak terjadi nih Pak gitu ya, yang terjadinya. Nah tetapi di kuliah e-entrepreneurship saya pernah melakukan satu studi ya, mengetes teman-teman misalnya karena saya ada di sebagian mengajar untuk DKV juga, bagaimana misalnya teman-teman yang punya kemampuan kompetensi yang secara SDM menjadi seorang ilustrator atau misalnya fotografer gitu. Akhirnya kami mencoba untuk mencari website-website yang sifatnya bisa untuk membeli aset-aset tersebut gitu. Salah satu contohnya adalah Shutterstock. Jadi teman-teman mahasiswa melakukan studi mengenai behavior daripada website tersebut, website marketplace-nya. Apa yang harus dilakukan untuk menjadi kontributor misalnya. Jadi misalnya foto yang diupload harus seperti apa. Termasuk kalau misalnya ada foto yang menampilkan manusia, berarti model di situ. Berarti si modelnya itu harus memberikan semacam kontrak tertulis. Jadi si websitenya ada semacam bahwa model ini menyetujui fotonya tersebar misalnya.
efeknya adalah tentu karena ini diperjualbelikan dan sifatnya dari satu foto itu kan, kalau mungkin simpelnya harganya mungkin $15, nanti si kontributor akan dapat berapa persennya dari penjualan. Dan dalam waktu kemarin dari bisnis model yang mereka sampaikan presentasi, di 2 minggu terakhir mereka bisa mendapatkan sekitar 8 pound sterling. Ya, dengan pola ya salah satunya mungkin juga selain di Shutterstock, mereka juga menyimpan di sosial media masing-masing dengan cara mempromosikan satu persatu. Nah, itu adalah dampak positifnya tentu Bapak-bapak. Gitu. Jadi kembali kalau misalnya perihal tersebut, apalagi big data dan lain sebagainya, maka yang paling penting kita harus punya pengetahuan untuk bisa melindungi diri dengan tidak mengumbar. Mungkin kayak yang paling simpel, banyak kejahatan yang terjadi ini di luar kondisi out of topic ya, di luar kondisi IT. Misalkan ada satu mobil yang di belakangnya suka ada banyak stiker, misalnya ayah, ibu, Nancy misalnya, Susan apa dan sebagainya, dan anak-anaknya misalnya. Nah, pada prinsipnya itu kan behavior yang terjadi bagaimana secara tanpa sadar dia tidak langsung mengumbar data keluarganya gitu. Nah, kebiasaan itu pun terjadi misalnya di dunia digital ini gitu. Bahkan yang paling bahaya adalah bagaimana kecenderungan apalagi mendekati tahun politik itu berita yang berseliweran. Jadi harap Bapak, ya mungkin ini saya juga tercengang begitu sempat saya lupa datanya, tapi bagaimana hoax itu memang akhirnya menjadi nilai. Dan sebetulnya bukan cuma orang kita gitu yang ini. Di Macedonia itu beberapa mahasiswanya menjadikan itu sumber pencarian. Iya, iya. Ya, jadi ya kembali lagi-lagi untuk melihat IT ini ya berenang pun kan jangan sampai sebagai bayi kecil kita masuk ke dalam filter gitu ya, filter saringan akuarium, akhirnya ya seperti itulah kurang lebih analoginya. Ya. Jadi kembali untuk semua yang tadi, yang terpenting adalah bagaimana seperti kita melihat pisau. Di saat belum punya pengetahuannya mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi, maka kita penuhi pengetahuannya sehingga kita bisa terhindar dari yang positif maupun yang negatif. Dan bagi bapak-bapak yang kayak tadi saya sebut sebagai digital imigran, ya pada prinsipnya ya mungkin ya nggak perlu takut ya, cuman memang harus lebih banyak ya istilahnya tabayun gitu Pak ya. Jadi lebih ya udah husnuzon, tabayun, ya. Terus posting yang baik gitu. Iya betul. Jadi tambahannya Bapak-bapak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Ya, saya persilakan pada saudara-saudara saya yang mau menyampaikan sesuatu, silakan. Langsung aja tunjuk tangan. Ayo, silakan. Biar kelihatan. Tolong dibuka ya. Ya, silakan. Ya, saya. Silakan, Pak Johari. Ini menarik sekali, alhamdulillah Pak. Kita mendapat pencerahan, inspirasi baru. Yang sesungguhnya ini, saya waktu itu ada tantangan dari Pak Zulkofli. Gimana saudara Johari ini? Mau coba itu AMT ini kan banyak game-gamenya, pakai virtual saja. Saya udah tanya sana, tanya sini, kok ya. Jawabannya itu masih saya belum ketemu lah, pokoknya belum puas, mengarah-arahkan saja. Nah ini alhamdulillah ada Pak Fajar ini, mudah-mudahan nanti bisa ini bagaimana. Jadi gini Mas Fajar, itu Pak Jil memberikan tantangan bagi saya sebagai fasilitator ya Pak Fajar juga. Bagaimana nih kalau MT yang 5 hari ini diringkas-ringkas? Waduh kalau diringkas kayaknya susah. Nah, kemudian di gamenya itu bagaimana? Coba nanti virtual aja kamu cari informasi kemana-mana. Ini ketemu. Terima kasih juga nih Pak Pandi, Mas Fajar bin Supandi. Mudah-mudahan jadi ini satu pelatihan itu hampir 50% game. Nah, tapi pasalnya peserta itu tantangannya adalah di dunia yang sekarang. Bagaimana nanti game ini ya, kalau tidak pakai ini apa? Kalau masih pakai jaringan bagaimana? Sementara ini untuk diskusi dan ini pakai game-gamenya itu bisa nggak pakai itu ya online seperti itu. Nah ini masalahnya.
apalagi yang akan datang ini ada di AKA Bogor, Industrial, itu 12 kelas bersamaan, jadi butuh 12 kelas. Tapi ini kami datang, kami offline di sana. 12 kelas, berarti berapa? 400 mahasiswa yang harus di ANT. Nah, ini nantinya, ini jadi ada lucu karena nanti teman-teman itu bisa ditarik untuk mendapatkan informasi tentang virtual ini. Nanti siapa tahu ini harapan yang cukup bagus juga ini virtual. Jadi kira-kira gitu Mas, bagaimana kalau kita ini tidak datang offline, tapi kita online. Gamenya itu bagaimana? Saya pernah ikuti di Lehamnas kebangsaan itu. Bisa itu virtual, teman saya mau hubungi nggak bisa, gimana caranya nanti kalau bisa bagus sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada satu orang lagi, siapa yang mau tanya? Silakan, komentar silakan. Silakan Pak Sago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya untuk Pak Fajar. Ya, kebetulan saya sedikit banyak sih mengikuti aja perkembangan IT. Artinya saya ingat dulu mulai yang namanya komputer. Wah, itu senang banget kalau di satu kantor ada komputer, tapi komputer hanya dipakai untuk mesin ketik. Seperti itu waktu itu. Karena internet masih langka gitu ya. Nah, kemudian setelah ada internet, ada internet nih. Wah, internet hanya untuk melihat ke dunia luar, kira-kira seperti itu. Jadi untuk melihat kemudian ada Facebook masuk dan seterusnya. Nah, belakangan IT ini berkembang luar biasa. Kebetulan saya masuk di tim dari project-nya IT di Bluebird untuk membuat SAP di sana. Nah, itu SAP itu memang kalau dibilang program yang luar biasa, memang iya betul sekali gitu. Bahkan sampai sekarang BUMN dari pemerintahan itu pakai SAP, dan untuk BPKP selaku pemeriksa keuangan itu diwajibkan bisa melakukan bukan transaksi ya, pengecekan dengan SAP gitu, karena untuk satuan-satuan pengawas internal itu diwajibkan kursus untuk SAP. Artinya itu memang suatu yang memang diakui lah gitu ya. Cuma kembali lagi tadi yang dibilang mata pisau atau pisau lah. Ini mau dibikin baik atau tidak gitu loh. Artinya data entry-nya, kalau data entry-nya sampah ya keluarnya pasti sampah. Kira-kira seperti itu Pak. Iya, betul. Itu yang memang ujung-ujungnya bisa seperti itu. Jadi kembali lagi program itu memang atau aplikasi atau apa itu memang bagus, itu tetap buatan manusia, dan yang mengendalikan juga manusia juga gitu, mendapatkan sesuatu yang baik gitu. Nah, kemudian melanjutkan masalah IoT. Iya. Saya ketika mendengar IoT, awalnya IoT ini apa ya? Oh, Internet of Things. Apa itu gitu kan? Semuanya bisa pakai internet. Itu masih belum kebayang saya tuh waktu itu. Apa ya? Nah, ternyata waktu sebelum saya pensiun, jadi kalau sekarang Bapak-Bapak naik taksi Bluebird, itu dulu pakai Argo yang analog gitu Pak ya. Kalau sekarang udah pakai Argo digital. Nah, itu mereka menyebutnya IoT di situ. Jadi semua data pengemudi, bahkan sampai untuk kondisi mesin itu bisa terekam di situ dan bisa dilihat di pusat. Selain untuk kalau map-nya itu ya memang kelihatan lah gitu ya. Jadi penyebaran mobil yang isi kosong kelihatan semua gitu. Dan ternyata itu yang saya alami. Dan ternyata IoT itu memang luar biasa gitu. Jadi seperti tadi yang contoh iklan segala macam itu ya, iklan kaca itu kan tahun 2010 tadi ya, 2011 ya. Nah itu sekarang udah mulai terrealisasi gitu. Jadi menurut saya wah gila juga ya. Dia cuma ngelihat megang kayak tab begitu, terus menggelapkan kaca cukup disentuh aja, itu kan waduh luar biasa sekali gitu. Jadi ya untuk kita lah, jadi harus lebih bisa melihat sisi positif dan negatifnya gitu ya. Kalau positifnya pastilah, tapi negatifnya ini yang bagaimana caranya, karena kalau ini ada di tangan yang salah,
itu bisa salah gitu ya, jadi masalah gitu. Itu aja sih Pak dari saya, mudah-mudahan yang disampaikan oleh Fajar ini bisa bermanfaat buat kita semua dan amin. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan komentar sekaligus closing. Baik, terima kasih Bapak. Baik, untuk Pak Juhari, memang selain mengajar, saya mengembangkan studio game Pak. Sekarang lagi menerima anak magang 4 kampus di Bandung. Jadi studio gamenya tidak fokus langsung pada output, tapi pada game design. Karena kebutuhan akan, terutama sekarang yang kalau misalnya sepintas apa yang disebut game design itu lebih ngomongin tentang core-nya Pak. Jadi di dalam game itu ada mekanik. Jadi di situ ada yang namanya, kalau di game itu kan, di gamifikasi paling pentingnya kalau di keilmuan game tuh bagaimana membuat antara reward and punishment gitu supaya berimbang. Jadi ada sistem balancing. Contoh salah satu, kami malah mencoba untuk tidak langsung dibuat virtual, malah kami ambil ke bentuk yang jadinya istilahnya tradisional dalam bentuk kartu dengan tema sampah. Karena kami melakukan semacam penelitian ke tempat pembuangan sampah, di mana akhirnya tujuannya simpel, itu adalah untuk bagaimana mengedukasi, bagaimana memilih dan mengolah sampah, sehingga beberapa sampah yang masih bisa dipakai, itu akan bisa menjadi nilai manfaatnya seperti apa. Nah, untuk mengajari hal tersebut, kami membuatnya dalam bentuk game, gitu Pak. Nah, sekarang lagi dikembangkan, ada 4 kampus yang jadi magang di tempat kami untuk membuat dengan tema-tema yang sangat dekat dengan permasalahan di Kota Bandung, simpelnya gitu. Nah, jadi ibaratnya segala aspek kehidupan pun sebetulnya bisa dibuat dalam bentuk game. Ya, mengacu pada salah satu ayat di Quran, memang seperti itu gitu. Contohnya misalnya kalau kita melakukan pendidikan yang baik, maka rewardnya adalah kita bisa misalnya masuk lagi ke sekolah yang lebih baik misalnya. Tapi punishment-nya kita misalnya bisa DO misalnya, kalau misalnya tidak melakukan dengan baik. Itu kan sistemnya sama seperti permainan sebetulnya Pak. Jadi kalau misalnya apakah virtual apa dan sebagainya, ya sebetulnya itu di beberapa perusahaan untuk memperkenalkan budaya organisasinya untuk calon-calon pegawai baru misalnya. Itu misalnya itu kalau dari sisi game, dan kalau dari pendapat dari pertanyaan dari tanggapan yang kedua, memang betul, sekali lagi tanpa capek-capek, tanpa bosan gitu. Saya selalu ingin mengingatkan teman-teman bahwa bahkan mungkin ke ayah saya sendiri ya, salah satunya, dan diri saya juga khususnya gitu. Karena ada masanya di mana di hate speech misalnya, postingan-postingan itu kadangkala juga bisa mempengaruhi mood kita misalnya. Jadi ya tadi seperti tadi ya, akhirnya efeknya apa yang harus dilakukan? Pilihannya cuma untuk misalnya untuk kita membuat barrier dari hal-hal yang kurang baik dari IT. Pilihannya dengan kita menghindari sekaligus, atau kita cukup tahu, kalau misalnya kita cukup yakin bisa melihat itu, dan kita cukup punya benteng yang baik, kita misalnya melihat dan tahu, ya sudah gitu, tanpa bertindak. Ya sama contohnya apakah itu di sosial media dan sebagainya. Sehingga kalau hubungannya tadi bagaimana IT ini, ya kembali sebagai manusianya untuk menjadi insan pembelajar, untuk bisa tahu mana yang baik dan mana yang kurang baik. Mungkin seperti itu, Om Kosasi. Ya. Terakhir. Waduh. Terima kasih sekali ya, udah kasih penyegaran buat kita ya, berkaitan dengan IT ya. Jadi memang IT itu ya, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Tidak bisa keadaan IT sekarang seperti ikan, betul itu. Jadi mau tidak mau kita harus menuju ke sana. Kaitannya dengan pondok, kaitannya dengan pendidikan, mau nggak mau mereka harus menghadapi hal itu.
Jadi mungkin mesti kita evaluasi lagi buat anak-anak kita yang SMP, yang SMA tidak menggunakan HP. Tapi bagaimana orang-orang yang ada di dalamnya penggunaannya itu supaya positif. Ya, itu seperti pisau tajam betul. Bisa melukai, bisa juga jadi sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Nah, karena itu bagaimana supaya kita berpikir positif sehingga penggunaan komputer, ya, penggunaan IT itu tetap kita bisa lakukan dengan lebih baik. Mungkin itu aja. Kalau ada hal yang lain, mohon maaf ya. Ya, sekali lagi bahwa kesempatan yang ini itu khusus berkaitan dengan IT, kita udah punya gambaran. Ya, sekedar informasi saudara-saudaraku sekalian, insya Allah tanggal 9 kita akan laksanakan kunjungan ke 2 pabrik sekaligus. Ya, kedua-duanya pabrik Pak Krisna Madawikri. Itu saya tahu itu dari modal 77 juta sekarang punya 4 pabrik. Ya. Yang bukan main, pabriknya jadi besar. Jadi saya minta mudah-mudahan Pak Jul sehat ya Pak Jul ya. Ya bisa gabung jadi lebih sehat lagi gitu ya. Ya, mudah-mudahan. Jadi ini juga dibantu oleh Pak Sayogo nih. Ya, khususnya buat kendaraan. Cuma sayang beliau nggak bisa ikut karena ada tugas lain. Kita dapat diskon 15%. Alhamdulillah banget. Jadi yang tidak pakai yang punya kendaraan langsung ke Madawikri, yang tidak kita kumpul dulu di acara. Ya alhamdulillah, jadi kita bisa sama-sama berangkat ke sana. Itu aja. Insya Allah pada minggu yang akan datang kita ingin mendapat informasi apa yang kita dapatkan dari kunjungan ke Madawikri. Ya, untuk minggu yang akan datang. Jadi khusus kita minta teman-teman untuk bisa memberikan kontribusinya berkaitan dengan poskonya positif dan negatif berkaitan dengan apa yang kita lihat kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semua. Amin. Terutama buat Madawiki sendiri. Terima kasih dan mari kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.